Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sudah siap untuk belajar pada hari ini. Nah, pertemuan kita yang keempat atau pertemuan terakhir di bab 3 adalah menentukan nilai fungsi dan juga korespondensi satu-satu. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung mulakan saja ya. Jadi, menentukan nilai fungsi. Nah, yang pertama, kita itu harus tahu namanya notasi fungsi. Jadi, apa sih itu notasi fungsi, Ibu? Nah, notasi fungsi adalah penamaan fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, dan H. Nah, contoh ya, pada fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, jika X anggota B, maka peta atau bayangan X oleh F dinotasikan dengan Fx. Nah, X itu adalah domain dan Fx adalah kodomain. Misalkan, jika ada himpunan A dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 1, berarti himpunan A adalah domain dan dinyatakan dalam aturan 2x ditambah 1. Nah, 2x tambah 1 ini untuk kita mencari kodomain dan hasilnya. Nih ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi f, x, di mana adalah ax ditambah b dengan x anggota domain f. Nah, dapat ditulis rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax ditambah b. Berikut contoh yang akan Ibu jelaskan. Ada 3 ya. Baik, nah jadi sekarang coba kita perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi bernilai 2x dikurang 2, tentukanlah yang A F1, B F2, C bayangan negatif 2 oleh F, D nilai F untuk X sama dengan negatif 5, E nilai X untuk Fx sama dengan 8, F nilai A jika Fa sama dengan 14. Nah, ini cara jawabnya gampang aja. Jadi kita langsung yang A, kan udah nih, udah diketahui kan rumusnya yaitu Fx sama dengan 2x dikurang 2. Maka kalau F1, kita ganti aja x-nya jadi 1 dikurang 2. Oke, maka hasilnya F1 adalah 2 kali 1, 2 dikurang 2. Jadi F1 adalah 0. Oke, selanjutnya yang B. Yang B F2. Sama, jadi kita tinggal substitusikan 2. X-nya diganti jadi 2. Kurang 2. Jadi F2 adalah 2 kali 2? 4. Dikurang 2. Jadi F2 adalah 2. Oke. Selanjutnya untuk yang C. Bayangan negatif 2 oleh F. Nah, ini sama aja. Kita tinggal gantikan si Fx-nya ini, X-nya dengan negatif 2. Jadi F negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 dikurang 2. F negatif 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Dikurang 2. Berarti F min 2 adalah negatif 4 dikurang 2 berapa? Negatif 6. Oke. Selanjutnya untuk yang D. Nilai F untuk X sama dengan negatif 5. Berarti ini kita ganti juga si X-nya jadi negatif 5. Karena ini yang D ya. F negatif 5 sama dengan 2 dikali negatif 5 dikurang 2. 2 dikali negatif 5, negatif 10 dikurang 2, yaitu negatif 12 untuk si Fx jika X-nya negatif 5. Nah, terus kalau E yang dicari adalah X-nya. Diketahui bahwa Fx itu nilainya 8, maka Fx, kita masukin tadi Fx-nya apa? 2x dikurang 2 sama dengan 8. Maka 2x negatif, 2 pindahin ke kanan jadinya positif.
Karena dia di sini tandanya negatif, pindah ke kanan jadi positif, oke? 2x sama dengan 8 tambah 2 berapa? 10. Jadi x sama dengan 10 per 2 atau x sama dengan 5. Gampang? Gampang lah. Terus kalau sekarang yang f ini kita ubah fx jadi fa dengan rumus yang sama. Kan yang awalnya itu fx sama dengan 2x dikurang 2, maka diganti jadi fa sama dengan 2a dikurang 2. Begitu. Nah, fa-nya berapa hasilnya tadi? 14. Sama dengan 2a dikurang 2. Sama aja tadi sama yang seperti di E. Cuman kebalikannya. Jadi ini kita ubah. 14 angka sama angka yang huruf sama huruf. Ini pindah ke sini jadinya apa? Tambah 2 sama dengan 2A. 14 tambah 2, 16. 2A. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan A. Berapa A-nya? A sama dengan 16 bagi 2, 8. Oke? Oke, selanjutnya contoh 2. Di contoh 2 ini diketahui Gx adalah x kuadrat ditambah 2 dengan domain x di mana x lebih besar dari negatif 4, x lebih kecil atau sama dengan dari 2, x adalah anggota bilangan bulat, dan kodomain bilangan bulat. Tentukan rumus fungsi G. Tuliskan domain G dengan mendaftar anggota-anggotanya, dan yang C, daerah hasil dari G. Nah, jadi yang pertama kita harus bikin dulu kan rumus fungsi dari G. Nah, berarti ini langsung aja. Gx sama dengan rumus yang ini. X kuadrat ditambah 2. Oke. Terus yang B, tuliskan domain. Domain itu artinya apa? Daerah asal. Nah, dia bilang di sini domain. Berarti domain dari G adalah x di mana x lebih besar dari negatif 4. Berarti mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Dan selanjutnya dibilang apa? X lebih kecil atau sama dengan dari 2. Apakah 2 masuk? Ya, 2 masuk. Berarti 2. Nih ya, daerah domainnya. Jadi kalau ada yang ini kita daftarin dulu nih anggotanya siapa-siapa aja. Terus yang C, daerah hasil dari G. Nah, dari anggota-anggota ini kita buatlah daerah hasilnya menggunakan rumus yang ini. Berarti yang pertama G negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 2. Berapa hasilnya negatif 3 kuadrat? 9 ditambah 2 sama dengan 11. Terus G negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 2. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Terus G negatif 1. Negatif 1 kuadrat ditambah 2. Jangan bingung ya, ini dapat dari mana? Dari sini. Dari rumus yang ini. Dari rumus ini. Kita tinggal ganti aja X yang di sini jadi anggota domainnya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu G 0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2. 2. G 1. 1 kuadrat ditambah 2. 3. Terus G 2. 2 kuadrat ditambah 2. Hasilnya 4 ditambah 2, 6. Nah, jadi dari hasil yang kita dapatkan ini 11, 6, 3, 2, 3, 6 berarti rank dari fungsi G adalah mulai dari yang terkecil 2, 3, 6, 11. Oke, jadi ini ya. Sip. Untuk contoh yang terakhir ya, kita menentukan rumus fungsi. Nah, di sini ada soal, jika diketahui fungsi H adalah AX ditambah B, dengan nilai A dan B adalah bilangan bulat.
Jika H adalah negatif 2 sama dengan negatif 4 dan H1 adalah 5, tentukan nilai A dan B. Dan yang kedua ditanyanya adalah rumus fungsinya ya. Jadi kita jawab ini pakai eliminasi dan substitusi. Yang pertama itu diketahuinya H-2 sama dengan min 4. H1 sama dengan 5. Berarti kita masukkan ini ke rumus yang ini, rumus utama. Yang pertama, HX sama dengan AX ditambah B, di mana H-2 sama dengan A dikali min 2 ditambah B adalah min 4, maka min 2A ditambah B sama dengan min 4. Ini persamaan pertama. Oke, selanjutnya untuk persamaan yang kedua. AX sama dengan AX ditambah B, di mana H-nya adalah 1, jadi A dikali 1 ditambah B sama dengan 5, maka A ditambah B adalah 5. Ini persamaan kedua. Kalau udah ada dua persamaan, berarti kita tinggal eliminasi untuk mencari nilai A dan B. Maka kita eliminasi min 2 ditambah B sama dengan min 4. Lalu ada A ditambah B sama dengan 5. Ini kita kurang. Min 2A dikurang A. Min 3A sama dengan min 4 dikurang 5. Berapa? Min 9. Berarti A sama dengan min 9 per min 3. Berarti A sama dengan berapa? 3. Hanya 3 ya? Apa enggak? Oke, di sini ya. Berarti selanjutnya kita tinggal cari nilai B. Berarti A ditambah B sama dengan 5. A-nya 3 ditambah B sama dengan 5. B-nya adalah 5 dikurang 3. 3-nya pindah ke sini kan? Jadi dikurang. B sama dengan 2. Jadi nilai A-nya 3, B-nya 2. Ini udah kita dapetin nih kan? Jawaban untuk yang A, berarti jawaban A. Nilai A adalah 3, nilai B adalah 2. Oke? Terus selanjutnya ditanya rumus fungsi. Nah, rumus fungsinya tadi awalnya apa? HX sama dengan AX ditambah B. Berarti HX sama dengan A-nya diganti jadi 3X ditambah 2. Jadi rumusnya adalah HX sama dengan 3X ditambah 2. Oke, ini dah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke korespondensi satu-satu. Di sini, ini adalah beberapa contoh grafik diagram lingkaran korespondensi satu-satu. Bisa dilihat? Nah, apa sih korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah jenis fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota B dan setiap anggota himpunan B ke tepat satu anggota A. Jadi artinya banyak anggota A harus sama dengan anggota B atau NA sama dengan NB. Ini ya. Jadi banyaknya anggota himpunan A itu harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nih, kita kan udah mempelajari nih dua yang lainnya seperti relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Jadi apa bedanya? Coba lihat di grafik ini. Kemarin kita udah dapat kesimpulan bahwa relasi itu adalah hubungan bebas. Ya, di mana himpunan A ke himpunan B itu boleh dia mau berpasangan atau tidak, mau lebih dari satu pasangan pun nggak apa-apa. Jadi relasi itu adalah hubungan bebas. Nah, kalau fungsi beda dengan relasi. Fungsi itu adalah hubungan terikat, tapi terikatnya tidak resmi, di mana himpunan asalnya itu harus memiliki pasangan di himpunan lawan. Nah, tapi ada lagi di mana himpunan lawannya boleh juga nggak memiliki pasangan di himpunan asal atau boleh memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan asal. Jadi fungsi itu hubungan terikat tapi statusnya masih sejenis pacaran atau di mana lawan atau kode mainnya boleh nggak berpasangan ataupun masih boleh lebih dari 2 pasangan. Nah selanjutnya korespondensi satu-satu.
Nah, ini adalah jenis fungsi, masuk juga ke dalam relasi. Nah, tadi kalau fungsi masuk ke dalam relasi, tetapi relasi tidak masuk fungsi dan tidak masuk korespondensi satu-satu. Nah, kalau korespondensi satu-satu masuk ke dalam jenis fungsi, masuk juga ke dalam relasi. Nah, korespondensi satu-satu itu hubungannya terikat. Terikat secara resmi, di mana anggota asalnya, yang ini A, B, C, D, harus tepat satu di anggota lawannya. Nah, bisa dilihat kan beda grafiknya? Nah, jadi di sini fungsi itu dapat kita simpulkan bahwa dia adalah hubungan terikat, sudah menikah, jadi cukup satu pasangan saja. Nah, jadi di sini ada contoh korespondensi satu-satu soalnya. Berapakah banyaknya jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C? Anggotanya adalah huruf vokal, dan D, anggotanya adalah bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Penyelesaiannya diketahui C huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O, ada 5. Lalu yang D, bilangan prima kurang dari 13. Mulai dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena jumlah anggota C dan jumlah anggota D 5, maka korespondensi satu-satunya dapat kita cari dengan cara faktorial. Jadi yang ini nih namanya kita panggil dia adalah, kita sebut 5 faktorial. Jadi tinggal 5 dikali 4, dikali 3, kali 2, kali 1. Hasilnya adalah 120 kali jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk. Nah, baik, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Nah, untuk selanjutnya silahkan. Silahkan kerjakan 2 soal berikut. Jangan lupa absensi di classroom dan kerjakan soal ini. Kalau untuk mau melihat materi lengkapnya, silahkan buka bahan ajar yang udah Ibu lampirkan di Google Classroom hari ini. Jangan lupa tugas-tugas yang sebelumnya harap dikerjakan. Kalau ada ingin bertanya, silahkan bertanya di Google Classroom ataupun via Japri WA Ibu ataupun di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.